Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, NIM 22416226 2010 48, kelas TI 22B. Tugas ini tentang kasus nyata logistik dan supply chain management di perusahaan PT Jinus Global Indonesia. Tugas diajukan salah satu untuk pelaksanaan mata kuliah logistik dan rantai pasok dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Anissa Indah Pratiwi, STMT. Genus Global Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kasur, spring matras, ekspresi untuk kebutuhan ekspor global, terutama ke Amerika, Eropa, dan Asia. Karena produk dikirim lintas negara, sistem logistik dan supply chain management di Genus dirancang dengan efisiensi tinggi, ketepatan waktu, dan kendali mutu ketat. Bentuk logistik di PT Genus Global Indonesia. Satu, logistik di Genus mencakup 3 tahap utama: inbound, internal, dan outbound logistik. A. Inbound logistik, logistik atau masuk, mengaku penerimaan bahan baku dari supplier lokal dan internasional, seperti kain kaper, busa, benang, zipper, verbaja, wire, spring, lem, karton, kemasan. Barang masuk ke warehouse, bahan baku diperiksa oleh tim quality control (QC). Setelah lulus inspeksi, bahan disimpan dengan sistem FIFO dan dikodekan dengan barcode atau label riot number. B. Internal logistik, mengatur perpindahan material dari gudang ke lini produksi, menggunakan sistem Kanban sederhana atau material request form dari bagian produksi ke gudang. Material dikirim just in time atau JIT agar tidak menumpuk di area produksi. Setelah proses produksi, perakitan spring bed, foam cutting, cover, stick, dan lain-lain, barang setengah jadi dialirkan ke area assembly dan packing. C. Outbound logistik, keluar. Produk jadi dikirim ke warehouse finished good, disimpan sementara sebelum dikirim ke pelabuhan atau pelanggan luar negeri. Sistem Pallet Stroke digunakan agar mudah diangkut forklift dan dicek tepat. Pengiriman dilakukan melalui kontainer ekspor yang dijadwalkan rutin. Untuk supply chain management, PT Genus Global Supply Chain Management Indonesia menggabungkan koordinasi antara supplier, produksi, gudang, dan distribusi global. Kolaborasi dan supplier. Genus memiliki jaringan pemasok bahan utama di Korea, Cina, dan Indonesia. Mereka menerapkan sistem supplier partnership, pemasok dikontrol dengan audit secara rutin. Komunikasi permintaan bahan dilakukan melalui sistem digital, forecast, demand system. B. Perancangan dan pengendalian produksi. Produksi planning dan kontrol PPC. Bagian PPC bertugas menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan ekspor, forecast order. Data dari PPC digunakan untuk menentukan jumlah bahan yang harus dipesan, menetapkan kapasitas mesin dan tenaga kerja, mengatur jadwal pengiriman produk ke pelabuhan. C. Integrasi dan warehouse dan logistik. Gudang bahan baku, produk setelah jadi dan produksi jadi saling terhubung lewat sistem digital internal ERP atau database lokal. Setiap pergerakan barang tercatat otomatis agar stok dapat dipantau real-time. Distribusi global. Setelah produk dikemas, bagian ekspor menyiapkan dokumen seperti packing list, invoice, bill of lading, dan certificate of origin. Pengiriman dilakukan jalur laut, bekerja sama dengan perusahaan logistik seperti MERS dan DHL. Untuk data, ada kode bahan, jenis material, supplier, lead time, stok minimum, stok aktual, status, dan keterangan. Kode bahan JN001, kain kaper kain Korea, 14 hari, 200 roll, stok aktual 220 roll, status hijau atau keterangan aman.
Dan yang kedua untuk JN002 wire spring 22,5 mm ini untuk supplier Indonesia. Lead time 5 hari, stok minimum 5 ton, stok aktual 5, ton. Poin atau pesan ulang. General water based supplier lokal 3 hari 500 liter, stok aktual 480 merah atau record. Warehouse manajemen PT FYZ. Satu komponen utama manajemen gudang. Berdasarkan lowongan pekerjaan dan profil tugas, kita bisa mengidentifikasi beberapa elemen utama manajemen di gudang Jinus. Di shipping atau penerimaan bahan baku. Bahan baku seperti pegas, rangka logam, karpet, busa perlu diterima, dicatat. Periksa lowongan untuk staf warehouse. Lapangan menunjukkan bahwa spesifikasi penyimpanan, storage, dan pengaturan stok memastikan bahan baku dan barang jadi tersimpan dengan baik. Struktur layout, penilaian kondisi fisik, kebersihan suhu, kelembaban jika diperlakukan. Pengendalian persediaan inventory kontrol. Tugas admin BPIC mencakup koordinasi dengan gudang agar stok bahan baku dan barang cukup dan dalam kondisi baik. Picking atau pengambilan dan pengiriman barang jadi. Setelah produksi selesai, barang jadi harus dikemas, disiapkan untuk pengiriman untuk distributor retail. Gudang jadi perantara produksi, distribusi. Penempatan sistem atau ERP menyebut Housing ERP System of Inventory Software untuk menginventory bahan baku dan barang jadi. Pengukuran dan analisis dan data produksi. Downtime time bahan baku barang jadi dinalisis dan menghasilkan efisiensi untuk memulai bagian PIC. Sistem inventory manajemen di PT Jenis Global Indonesia berdasarkan profil pekerjaan, wawasan industri, dan sistem umum yang digunakan perusahaan sejenis PT Jenis Global Indonesia menerapkan manajemen persediaan berbasis sistem ERP. Tujuan agar setiap pergerakan material dari supplier sampai ke barang jadi bisa terlacak dengan presisi. A. Jenis persediaan yang dikelola. Raw material atau bahan baku, kain, cover, busa, topong, pegas, rangka baja, lem, benang, karton kemasan. Work in process, barang dalam proses. Komponen semi finishing seperti rangka yang belum dilapisi cover, pegas yang belum dirakit. Finish good, barang jadi. Kasur, spring bed, bed frame, dan furniture yang siap kirim. Support material, panjang penunjang produksi. Plastik pembungkus label lembar inspeksi QC. Palet dan seperti spare part mesin kecil. Sistem pengendalian stok yang diterapkan Jinus menggunakan gabungan metode fisik dan sistem digital, biasanya melalui mode inventory control ERP, SAP, tergantung implementasi perusahaan. Aktivitas penjelasan tujuan stok, card, dan barcode sistem. Setiap item memiliki kode unik dicatat pada sistem ERP atau kartu stok. Tujuan menjamin pelacakan akurat dan sistem. FIFO, Push in Pass out. Penjelasan barang yang telah datang lebih dipakai lebih dulu, terutama bahan dan lem. Menghindari bahan rusak dan kadaluarsa. Safety stock level, setiap bahan memiliki batas minimum dan maksimum stok. Tujuan menjaga keseimbangan agar produksi tidak berhenti. Cycle counting, audit lakukan bulanan untuk membandingkan data sistem dengan kondisi nyata. Tujuan menghindari selisih stok expense. Monitoring by QC dan PPC. QC memeriksa kondisi fisik bahan dan baku barang jadi, sementara PPC memastikan jumlahnya sesuai rencana produksi. Untuk integrasi kualitas dan kuantitas. Contoh data pengendalian stok, simulasi realistis Jinus. Kode bahan, nama bahan, jenis, satuan, stok awal, masuk, keluar, stok akhir, safety stock, keterangan QC. Kode bahan RAM 001, kain cover, premium.
Jenis raw material, satuan milimeter. Stok awal 5.000, masuk 1.200, keluar 1.100. Stok akhir 5.100. Safety stock 4.000. Keterangan QC oke. Dan selanjutnya, integrasi inventory dengan quality control. Jinus menyadari bahwa jumlah dan kualitas bahan baku sama pentingnya. Maka QC tidak hanya mengecek produksi di akhir, tapi juga terlibat dalam manajemen persediaan. Tahap aktivitas QC dampak terhadap inventory. Untuk receiving, aktivitas QC memeriksa kualitas bahan masuk, visual, dimensi, terstruktur, dampak terhadap inventory. Barang yang tidak sesuai ditolak dan tidak dicatat ke stok ERP. Stok memastikan bahan disimpan sesuai standar, tidak lembab, tidak tertekan. Dampak terhadap inventory-nya menjaga agar bahan tetap stabil. Produksi input QC memastikan bahan yang diambil dari gudang sesuai spesifikasi batch, menghindari kesalahan dan atau mismatch. Finish good, pemeriksaan mutu produk sebelum masuk gudang. Hanya barang yang jual masuk dalam stok barang. Konsep umum stok dan layout warehouse PT Jinus Indonesia berdasarkan praktik industri, perhitungan dan data dari berbagai sumber rekaman seperti pola produksi Jinus, sistem stok, dan layout warehouse. Mereka mengadopsi model Lean Warehouse Management, yaitu letak yang efisien, bersih, dan mudah dilacak melalui sistem ERP dan barcode. Gudang Jinus berbagi menjadi 3 area besar, masing-masing mempunyai peran vital seperti organ dalam tubuh. Area fungsi jenis barang. Raw material warehouse, gudang bahan baku. Fungsi menyimpan bahan baku utama yang belum diproses. Jenis kain cover, busa, pegas, rangka, baja, lem. Working process WIP area. Sementara barang setengah jadi yang menunggu proses berikutnya. Rangka yang belum diapresiasi, busa, potong, pegas, setengah rakit. Finished good warehouse, gudang barang jadi, menyimpan produk yang sudah selesai QC dan siap kirim. Kasur, spring bed, bed frame, headboard, furniture, kemasan karton. Dua sistem stok penyimpanan yang diterapkan. Rak sistem rak bertingkat digunakan untuk menyimpan bahan baku seperti busa, kain kapa, dan lem. Barang diberi kode lokasi, misalnya A1, 02, atau 03. Area rak 1, tingkat 2, versi 3. Setiap rak memiliki label barcode sehingga operator pocket dapat memindai dan memperbarui dan data stok otomatis. B. Block stacking, tumpuk blok, digunakan untuk barang jadi seperti kasur, bed frame yang sudah dikemas besar. Barang disusun berdasarkan sistem FIFO, piece in, piece out, dan membatas jalur palet. Barang yang tidak ditumpuk tertinggi agar tidak merusak gas dan deformasi busa. C. Special stock area, area penyimpanan material khusus, misalnya lem atau bahan kimia, simpan di chemical room, dan ventilasi keamanan khusus. Akses dibatasi hanya untuk petugas yang berwenang. 3. Layout warehouse, tata letak gudang. Receiving area, penerimaan. Barang dari supplier datang, periksa QC, didaftarkan ke sistem ERP. Barang yang lulus disimpan ke raw material rak area. Stok dan packing. Bahan diambil sesuai kebutuhan produksi. Packing list dari PIC diserahkan ke lini produksi. VIP area, barang setengah jadi ditaruh sementara. Jika ada proses sambung berikutnya, misalnya pegas menunggu cover. Finish good area, setelah lolos QC final, barang masuk ke gudang barang jadi dan diberi label pengiriman. Contoh data letak dan kapasitas area. Area gudang, kapasitas, jenis barang, sistem penyimpanan, frekuensi, luas, milimeter. Raw material 10.000 unit. Jenis barang, kain, busa, lem, pegas. Sistem penyimpanan rak sistem, versi pergerakan harian, luas 800 mm. VIP 5.000 unit. Rangka dan bahan setengah jadi. Sistem penyimpanan open area tambah palet. Frekuensi pergerakan harian, luas meter genap ratus. Finish good 2000 set.
spring bed, lem dan cairan industri. Box stack 2 atau 3 kali seminggu. Luas 1000. 5. Prinsip pengelolaan layout dan stok Indigenous. 5S. Fairy, Seiton, Seiso, Shikitsu, Shitsuke. Gudang selalu dijaga kerapian, kebersihan, dan penataan alat bantu. Jalur road parkir diberi makna cat kuning, pin atau kaizen. Layout selalu dioperasi agar material bau makin tingkat. Barang yang sering digunakan diletakkan di area terdekat ke lini produksi. Safety dan ergonomi desain. Jalur perjalanan kaki dipisahkan jalur profit. Area pemadaman dan P3K bersedia setiap blok. Digital tracking visual management. Tiap zona punya open stock label, indikator dan QR kode untuk update real time. Operator cukup memindai barang jenis secara atau tabel ERP. Contoh data penataan barang simulasi Genius. Lokasi RM A1 sampai 01, kode barang RM 001, nama barang kain cover, jumlah 1200 mm, metode rak, keterangan VIPO QC OK, RM BE 03, RM 02, pusat PU, jumlah 600 pieces, metode rak, keterangan QC OK, VIP C1, VIP 005, rangka kasur 160 x 200, jumlah 200 pieces, metode rak, keterangan cover. Lokasi PG D3, kode barang PG 001, nama barang spring bed queen size, jumlah 120 set, metode block stacking, keterangan siap piring. Lokasi CH E1, kode barang SP004, nama barang lem cair industri, jumlah 50 liter, metode anti-lead rak, keterangan area khusus.